menakutiku, istriku. Lin Muijin. Su Liang. Tolong, semuanya. Bisakah seseorang menyelamatkan istriku? Wanita hamil, persalinan prematur. Hubungi rumah sakit, mobilisasi personal dan peralatan. Baik. Metode memalsukan kecelakaan untuk kompensasi zaman sekarang ini benar-benar rumit. Bahkan wanita hamil pun terlibat sekarang. Ya, kawan, aku tidak berani membantu. Bagaimana jika kau menuduhku memeras? Aku akan kehilangan segalanya. Bahkan celana dalamku. Tidak apa, aku tidak mencoba memerasmu. Tolong selamatkan istriku. Aku tahu, aku percaya padamu. Tolong tenang dulu. Dengarkan aku. Aku seorang dokter. Sekarang, kau perlu melakukan dua hal. Pertama, cari pakaian bersih. Semakin banyak, semakin baik. Kedua, cari sesuatu untuk menghalangi pandangan. Cepat, kemari, serahkan ini padaku. Apakah kamu punya pakaian bersih? Bisakah kamu meminjamkannya padaku? Aku punya pakaian bersih. Bisakah aku meminjamnya? Bisakah aku? Aku punya uang. Aku punya uang untuk membelinya. Bisakah kamu membelinya? Pakaian yang kumiliki ini. Kamu bisa bekerja selama setahun. Aku mohon pada kalian. Tolong bantu aku. Selamatkan istriku. Aku akan menjadi sapi dan kudamu. Aku akan berterima kasih padamu. Aku mohon pada kalian. Paman, apa ini baik-baik saja? Cepat, minggir, minggir. Kalian para pria kekar, bahkan tidak punya keberanian sebanyak gadis kecil. Apa kalian tidak malu? Hei, aku punya pakaian di sini. Cepat letakkan. Terima kasih. Tanahnya kotor. Jangan sampai istrimu terluka. Cepat. Aku juga punya sepotong pakaian di sini. Terima kasih. Terima kasih. Kemari, kita perlu melakukan pertolongan pertama pendahuluan sekarang. Siapa yang punya sesuatu untuk menghalangi pandangan? Mantel, payung, pakaian apapun boleh. Heh, aku punya payung di sini. Aku juga punya payung. Aku punya. Kemari, berbaris di depanku. Kemari. Buka payung kalian. Rumah sakit sudah dihubungi. Mereka akan segera tiba di sini. Bagaimana situasinya sekarang? Perut wanita hamil itu mengalami benturan eksternal. Janinnya terstimulasi, dan kemungkinan besar dia akan melahirkan prematur. Seserius itu? Hei, semuanya. Minggir, minggir. Cepat masukkan pasien ke ambulans. Ruang operasi sudah siap. Tunggu sebentar. Sudah terlambat untuk pergi ke rumah sakit sekarang. Segera cari lokasi yang cocok untuk dijadikan ruang operasi sementara. Kondisi pasien sangat kritis sekarang. Mengapa kita tidak mengirimnya ke rumah sakit? Sistolik 90, diastolik 50. Tekanan darah ibu hamil terlalu rendah. Situasinya sangat berbahaya. Lin Feng, apakah kamu akan membantu persalinan untuk wanita hamil di luar rumah sakit? Kondisi wanita hamil itu tidak optimis. Dia tidak akan sampai ke rumah sakit. Kita hanya bisa melahirkan bayinya di sini. Mengerti? Kami akan menyiapkan ruang operasi sementara di lokasi. Semuanya, tolong beri jalan. Hei, dokter, kami punya tanda di lokasi konstruksi kami. Bagus sekali. Cepat, bersiaplah. King ya, operasi kebidanan bukan lelukon. Bahkan sedikit kelalaian dapat mengakibatkan hilangnya 2 nyawa. Lihatlah lingkungan ini. Baik prosedur medis maupun lingkungan steril tidak memenuhi standar. Melakukan operasi dengan gegabah akan menyebabkan kecelakaan medis. Tidak perlu bicara lagi. Aku percaya Lin Feng. Lin Feng, aku mengandalkanmu kali ini. Halo, teman-teman. Kami sekarang sedang melakukan prosedur yang sangat berbahaya. Persalinan di luar ruangan. Orang-orang yang terlibat dalam operasi ini meliputi 2 kepala dokter dari rumah sakit kami dan Lin Feng, asisten perawat dari waktu lalu. Mari kita berharap bahwa wanita hamil dan anaknya selamat dan sehat. Ada apa ini? Direktur Han sebenarnya membawa seorang asisten perawat untuk membantu melahirkan bayi orang lain. Direktur Han ini, apa yang dia pikirkan? Membiarkan asisten perawat berpartisipasi dalam operasi kebidanan dan kandungan. Bukankah ini lelucon? Bagaimana jika ada yang terbunuh? Ada apa? Lin Feng, apa kau menemukan masalah? Persalinan sulit. Persalinan sulit. Persalinan sulit. Dokter, aku mohon. Kamu harus menyelamatkan istriku. Jangan khawatir. Semuanya akan baik-baik saja. Bantu cepat, cepat. Cepat. Ayo, pelan-pelan sedikit. Ayo. 3, 2, 1, bersama.
Pelan-pelan, pelan-pelan. Istriku, Lin Feng, persalinan sulit apa? Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Ada apa dengan asisten perawat ini? Dia baru saja datang dan mengutuk wanita hamil dengan persalinan sulit. Ini benar-benar nasib buruk. Jika kata-kata pembawa sial ini menjadi kenyataan, dan sesuatu terjadi pada pasien, tidak ada dari mereka yang akan lolos. Bisakah kita mengusir orang ini, dan kemudian kirim wanita hamil itu ke rumah sakit? Lin Feng hanya membuat penilaian, berdasarkan situasi sebenarnya. Lagi pula, dari sini ke rumah sakit, masih ada jarak yang jauh. Jika masalah terjadi di tengah jalan, tidak akan ada cukup waktu untuk penanganan bedah. King-ya, kita harus segera membawa wanita hamil itu ke rumah sakit. Mungkin masih ada waktu. Sejak wanita hamil itu ditemukan, dia menjadi peserta dalam operasi ini. Dia punya hak untuk bicara. Tapi kondisi wanita hamil itu masih relatif optimis. Belum ada tanda-tanda persalinan sulit. Ini gawat, Direktur Lee. Kontraksi ibu hamil sudah berhenti. Apa? Kau, menyingkir pergi. Hubungi bandara rumah sakit terlebih dahulu. Bersiap untuk pendarahan besar. Pendarahan hebat. Aku akan menghubungi bandara. Kamu, Lee, tutup mulut pembawa sialmu. Jika sesuatu benar-benar terjadi pada wanita hamil itu, aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Apa yang kalian lakukan? Siapa yang mengizinkan kalian melakukan operasi? Apakah mereka sudah membayar biaya pendaftaran mereka? Apakah biaya konsultasi dan biaya medis sudah dibayar? Tidak ada pembayaran. Kalian semua sibuk di sini, melakukan operasi di sini. Apakah kalian menganggap penting aturan dan regulasi rumah sakit di mata kalian? Wakil Dekan Shao, masa-masa luar biasa membutuhkan tindakan luar biasa. Yang terpenting sekarang bukan pembayaran, tapi menyelamatkan nyawa. Kamu hanya seorang asisten perawat kecil. Kamu tidak punya hak untuk bicara. Wanita hamil itu mengalami persalinan sulit sekarang. Kondisinya sangat kritis. Dia membutuhkan penanganan darurat. Mereka bisa membayar setelah perawatan selesai. Omong kosong. Mereka tidak mengerti. Tapi apakah kamu tidak mengerti? Mereka belum membayar. Bagaimana rumah sakit bisa menghasilkan uang? Biaya peralatan medis yang digunakan selama operasi. Siapa yang akan menanggungnya? Dokter, aku punya Tangan kesadaran. emboli cairan ketuban. Ibu itu mengalami emboli cairan ketuban. Emboli cairan ketuban. Dengan tingkat kejadian hanya 7 dari 100.000. Emboli cairan ketuban. Kita benar-benar mengalaminya. Wakil Dekan Shao, kamu adalah yang paling berpengalaman di antara kami. Menurutmu apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Rumah sakit kita tidak bisa mengobati ini. Atur untuk pemindahan. Apa katamu? Jika kau mengatur pemindahan sekarang, itu sama saja dengan mengambil nyawanya. Ibu dan bayinya akan meninggal. Apa kau ini seorang dokter? Lalu, menurut wawasan brilian Direktur Han, apa yang harus kulakukan? Kita sama sekali tidak bisa menyerah. Lanjutkan resusitasi. Han King-ya, apa kau tahu? Apa arti emboli cairan ketuban? Begitu seorang ibu mengalami emboli cairan ketuban, tingkat kematiannya setinggi 86%. Dengan kondisi kita saat ini, kita tidak bisa menyelesaikan operasi. Meskipun begitu, kita tidak bisa menyerah. Aku tidak menyerah. Aku bicara tentang memindahkannya. Hanya dengan mengoperasi ibu itu di rumah sakit, keselamatannya bisa dijamin semaksimal mungkin. Jendela penyelamatan emas hanya 5 menit. Jika kau memindahkannya sekarang, kau hanya tidak ingin ibu itu meninggal di bawah pisau bedahmu. Kau ingin lari dari tanggung jawabmu. Ya, aku tidak mau menanggung tanggung jawab ini. Bagaimana denganmu? Kau ingin menyelamatkannya. Kau yakin bisa selamatkan wanita hamil ini? Aku, Direktur Han, lebih baik mengikuti keputusan rumah sakit. Wakil Dekan Shao, itu juga demi kebaikan rumah sakit kita. kalian semua, kalian sama sekali tidak pantas menjadi dokter. Direktur Han, operasi ini, kita tidak bisa melakukannya. Siapa bilang kita tidak bisa? Dengan aku di sini, dia pasti akan aman. Operasi ini, aku yang akan melakukannya. Lin Feng, untuk mendukung Han King ya. Kau benar-benar tidak bermoral. Apa kau tahu apa itu emboli cairan ketuban? Artinya, itu adalah vonis mati. Kau ingin menyelamatkannya. Kau pikir kau siapa? Apa kau dokter dewa? Lin Feng, apa kau bisa melakukannya? Jika dia diam saja, aku bisa. Han King ya? Apa kau gila? Bahkan aku tidak yakin dengan operasi ini. Bagaimana dia, seorang perawat, bisa melakukannya? Benar. Aku percaya padanya. Mengingat keahliannya saat ini, dan pemahamannya yang tepat, kondisi pasien. Dia adalah orang paling cakep yang pernah saya temui. Berapa banyak dokter yang pernah kau temui? Dia yang pertama kali menemukan bahwa kondisi wanita hamil itu tidak normal, dan menyuruh saya menyiapkan bank darah. Jika ruang operasi ini membutuhkan seseorang untuk menyelamatkan Nyonya Su, maka orang itu pasti dia. Direktur Han, melakukan operasi bukanlah masalah kecil. Ini bukan hanya tentang kepercayaan yang bisa menyelamatkan nyawa pasien. Direktur Han, mengapa kita tidak mendengarkan Wakil Dekan Shao? Cepat atur agar
Wanita hamil itu dirawat di rumah sakit. Mungkin masih ada kesempatan. Apa kau lihat? Han King ya, pendapatku adalah apa yang diharapkan semua orang. Lin Feng, tidak ada waktu lagi. Anda adalah harapan terakhir wanita hamil itu. Bisakah Anda melakukannya? Han King ya, keras kepala saja kalau begitu. Jika kau ingin bertanggung jawab atas malpraktik medis, tanggung sendiri. Aku tidak punya waktu untuk main-main denganmu di sini. Kau menunggu perawat ini. Jika terjadi sesuatu yang salah, bagaimana kau akan menjelaskannya? Ayo pergi. Bersiaplah untuk memulai penyelamatan. Semuanya, bekerja samalah dengan Lin Feng. Lin Feng akan menjadi ahli bedah utama. Yang lain, bantu. Sudah 1,5 menit. Sejak wanita hamil itu didiagnosis mengalami emboli cairan ketuban. Hanya tersisa sekitar 3 menit. Dari waktu emas. Sudah terlambat. Penyelamatan emboli cairan ketuban. Bagaimana ada orang yang bisa melakukan ini? Apel, apa itu emboli cairan ketuban? Ya, apa itu emboli cairan ketuban? Emboli cairan ketuban berarti seluruh darah tubuh terkontaminasi. Seluruh pasokan darah wanita hamil itu perlu segera diganti. Dokter Dewa itu sebelumnya memiliki satu kasus yang berhasil. Satu operasi berlangsung 27 jam. Menggunakan 60.000 ml darah. Itu setara dengan total volume darah 17 orang dewasa. Itu menakutkan. Jadi, siaran langsung operasi emboli cairan ketuban ini. Bisakah itu berhasil? Mari kita tonton saja dulu. Pengecekan waktu. Waktu Beijing, jam 11:23. Han King ya, asisten pertama Li Yun, asisten kedua Xiao Sun. Hitung mundur 3 menit. Baik, Mulai sekarang, operasi ini akan dipimpin olehku. Waktu emas hanya 5 menit. Sekarang kurang dari 3 menit. Waktu emas. Lin Feng ingin menyelesaikan operasi dalam 3 menit. Dia pikir dia siapa? Dokter Dewa. mungkin. Dia benar-benar seorang dokter dewa. Tidak, itu salah. Bagaimana mungkin seorang dokter dewa berada di rumah sakit kecil seperti kita? Dokter, bagaimana istriku? Apa hubungannya itu denganku? Masa sih, aku tidak Apakah Anda punya waktu hari ini? Mari kita makan bersama. Makan. Ya, itu dia. Cepat, tangkap dia. Dia pembunuhnya. Apa yang sedang kamu lakukan? Ini rumah sakit. Kenapa kamu berteriak? Kau yang mengoperasi orang tuaku. Dan akibatnya, kau membunuhnya. Omong kosong apa yang Anda bicarakan? Lin Feng berada di meja operasi sepanjang waktu. Bagaimana mungkin dia melukai orang tua Anda? Rumah sakitmu adalah sarang penipu. Kau mengoperasi orang tuaku dan membunuhnya. Sekarang kau masih menyangkalnya sampai mati. Nah, kau harus membalaskan dendam ayahmu. Nat, kau membunuh ayahku. Aku ingin kau membayar dengan nyawamu. Nah, kau baik-baik saja. Oh tidak, dokter memukul orang. Dia memukul orang, semuanya kemari lihat. Dokter ini memukul orang. Orang bernama Lin Feng ini adalah asisten perawat. Dia menyamar sebagai dokter untuk mengoperasi orang tuaku dan membunuhnya. Sekarang dia bahkan memukul anakku. Siapa yang akan menegakkan keadilan untuk kami? Bagaimana bisa dokter ini membunuh orang? Tidakkah kau dengar? Orang itu adalah asisten perawat, menyamar sebagai dokter. Tidak heran. Membunuh orang karena keterampilan medis yang buruk, dan bahkan dengan sok benar memukul orang. Dokter ini benar-benar tercela. Jangan dengarkan omong kosong mereka. Lin Feng dijebak. Apa aku bicara omong kosong? Bisakah aku menggunakan nyawa pasanganku untuk menjebakmu? Pasanganku tersayang, kau meninggal dengan kematian yang tragis. Kau meninggal dengan kematian yang tragis. Menangis. Teruslah menangis. Kenapa ada guntur tapi tidak ada hujan? Baiklah. Anda bilang saya mengobati pasangan Anda sampai meninggal. Kalau begitu saya tanya Anda, siapa nama pasangan Anda? Kapan mereka masuk rumah sakit? Dan untuk penyakit apa operasi itu dilakukan? Waktu kematian yang tepat. Kapan itu? Beritahu saya. Aku. Apa saya bicaralah? Kenapa Anda tidak memberitahu kami? Biar saya beritahu Anda. Rumah sakit kami mencatat informasi rinci untuk setiap pasien. Jika kalian semua tidak bisa menjelaskan diri kalian dengan jelas, maka kalian sengaja membuat masalah. Kami bisa sepenuhnya menuntut tuntutan pidana terhadap kalian. Anda menargetkan Lin Feng. Berhenti mengalihkan pembicaraan. Kami di sini hari ini untuk mencari keadilan. Kau membunuh ayahku. Hari ini, aku menuntut nyawamu sebagai balasannya. Jika malapraktik medis ini terjadi di rumah sakit kami pasti akan bertanggung jawab penuh. Tetapi jika Anda hanya mencoba untuk memfitnah dokter kami akan menyelidiki secara menyeluruh. Bagi mereka yang melakukan pelanggaran serius, mereka akan diserahkan kepada pihak berwenang yudisial dan dikirim ke penjara untuk ditangani. Masuk penjara, Kakak Wang.
Kita sepakat ini hanya akting. Mengapa kita harus masuk penjara? Diam. Tidak berguna, selalu merusak segalanya. Apa? Itu palsu. Orang-orang ini benar-benar tercela. Benar-benar pakai cara seperti itu untuk menjelekkan nama dokter. Keamanan. Tangkap mereka. Berhenti, jangan mendekat. Jangan mendekat, jangan mendekat. Jangan mendekat, jangan mendekat. Enya. Awas. Kakak. Kakak, kau baik-baik saja. Kakak. Kakak, kau di mana? Kau baik-baik saja. Cepat, bawa dia pergi. Kakak, halo, Nyonya. Saya Han King ya, Direktur Departemen Gawat Darurat. Bisakah Anda membiarkan kami melihat cedera saudara Anda? Apa yang terjadi pada kakakku? Jangan khawatir, ini tidak serius, jangan gugup. Minggir, minggir, minggir. Pendarahan hebat dari luka. Kirim dia ke ruang perawatan dulu. Lin Feng. Ini hanyalah operasi invasif minimal biasa. Seharusnya cepat selesai. Tidak sesederhana itu. Apa maksudmu? Saya baru saja mengamati bahwa Direktur Han. Direktur Han. Meskipun Direktur Lee sudah menstabilkan cedera pasien, sekarang ada masalah yang lebih besar. catatan medis Chen Yong. Itu dia. Namaku Cinyom. Aku dari rumah sakit kedua di... Ini semua uang yang aku punya. Aku menawarkan ini sebagai permintaan maaf kepadamu. Aku mohon padamu, jangan libatkan istriku. Apa yang sedang kamu lakukan? Tidak apa-apa, kami adalah dokter. Menyelamatkan nyawa dan menyembuhkan yang terluka adalah tugas kami. Kami tidak akan, karena masalah kecil ini, menolak menyelamatkan pasien. Baiklah. Aku tidak menyangka, kedua dokter ini masih sangat muda. Tidak hanya memiliki keterampilan medis yang luar biasa, tetapi juga etika medis yang begitu mulia. Aku benar-benar bukan orang baikan. Operasi persalinan telah berhasil diselesaikan. Terima kasih atas kerja keras kalian semua. Kondisi ibu hamil saat ini stabil. Operasi lanjutan akan dilakukan kembali di rumah sakit. Segera atur pemindahan kembali ke rumah sakit. Selain itu, pastikan ibu hamil tetap hangat. Atur pemindahan kembali ke rumah sakit. Dekan Han, kali ini kita benar-benar akan terkenal. Aku menyiarkan langsung proses Lin Feng menyelamatkan wanita hamil itu. Aku menyiarkan langsung semuanya. Popularitasnya melonjak sekarang. Komentar di bawah semuanya mengatakan bahwa keterampilan medis Dr. Lin sangat hebat. Bagus. Sepertinya, Xiaolin akan menjadi papa nama emas rumah sakit kita. Kakak, aku menemukan seseorang yang bisa menyembuhkan matamu. Tapi, kakak, bukankah kau bilang bahwa yang bisa menyelamatkan mataku hanya Dr. Dewa Lin? Sekarang Dr. Dewa Lin hilang. Di mana kau akan menemukannya? Percayalah padaku, dokter yang bisa menyembuhkan matamu ada di rumah sakit ini. Dokter Lin, bagaimana keadaan istriku? Apakah dia sudah melewati masa kritis? Dia sudah keluar dari bahaya. Operasinya sangat berhasil. Jangan khawatir. Ingat, setelah operasi, tidak boleh makan selama 24 jam. Perhatikan istirahat. Ya, terima kasih atas kerja kerasmu. Itu yang seharusnya saya lakukan. Baiklah, aku akan pergi menemui istriku dulu. Aku akan kembali nanti untuk berterima kasih padamu. Baik. Istriku. Hari ini, syukurlah, Anda membalikan keadaan. Jika tidak, kali ini akan berbahaya. Anda terlalu memuji saya, Direktur Han. Saya pikir teknik bedah hari ini tampaknya adalah metode bedah dua benang. Saya ingat hanya Dokter Dewa yang tahu metode bedah dua benang. Dan hanya Dokter Dewa yang bisa mengobati emboli cairan ketuban. Masalah sesulit itu. Apakah Anda? Saya hanya orang biasa dengan sedikit keberuntungan dan sedikit pengetahuan medis. Lin Feng. Ini semua salahmu. Kau membuatku dipukuli oleh pekerja migran. Apakah kau melihat dengan jelas? Lumpuhkan tangannya untukku.
dan seorang ahli bedah mata yang telah memulihkan penglihatan puluhan ribu pasien buta ahli bedah mata. Lin Feng, tanganmu. Kau baik-baik saja. Orang-orang tidak berguna ini bahkan tidak bisa menangani masalah sekecil itu. Mungkinkah Anda berharap sesuatu terjadi pada Lin Feng? Tidak seperti itu. Karena tidak ada yang salah. Tolong kembali dulu, kita masih perlu membahas rencana ini. Qinya, Wakil Dekan Xiao memiliki pengalaman klinis yang luas. Mungkin dia bisa memberi kita beberapa saran. Wakil Dekan Xiao, begini. Kami sedang saat ini mendiskusikan penjahitan saraf tangan, kelayakan operasi. Kami tidak tahu apakah Anda punya saran praktis jahitan saraf tangan. Direktur Li, kau baik-baik saja melihat seluruh rumah sakit. Siapa yang memiliki kepercayaan diri untuk melakukan operasi seperti itu? Apakah itu kau atau kau? Saya yakin Lin Feng bisa berhasil melakukan operasi ini. Han Qinya, aku tahu kau dan Lin Feng punya hubungan akrab. Melihat seluruh negeri, dokter yang bisa melakukan saraf tangan, operasi jahitan, tidak lebih dari 10. Mereka yang bisa berhasil dengan percaya diri, mungkin hanya dokter dewa. Bagaimana kalau begini? Bagaimana kalau kita bertaruh? Apa yang kita pertaruhkan? Jika Lin Feng berhasil melakukan operasi ini, mulai sekarang, Anda tidak bisa mengganggunya lagi. Baik, jika operasinya gagal, kalian berdua akan mengundurkan diri secara sukarela. Mulai sekarang, kau dilarang terlibat dalam profesi apapun yang berhubungan dengan kedokteran. Baik, Setuju, ayo pergi. Anda sangat mempercayai saya. bukan berarti saya tidak tahan dengan perilakunya yang semena-mena. Kalau begitu Anda tidak bisa. Baiklah, bersiap untuk operasi. Setelah operasimu gagal, keluar dari rumah sakit ini. Aku akan menunggu kesempatan untuk membunuhmu. Halo semuanya, ini adalah rumah sakit kami. Dari usia 19 tahun. Kakak Lan, Lin Feng akan melakukan operasi lagi. Kali ini bahkan lebih luar biasa. Ini adalah operasi penjahitan saraf tangan. Apa? Cepat, siapkan dudukan siaran langsung. Cepat. Mulai sekarang, operasi penyambungan kembali saraf tangan. Han Qingya, asisten pertama. Li Yun, asisten kedua. Ahli anestesi, bersiap. Perawat Sun, Anda bertanggung jawab untuk mencatat informasi pasien dan terus-menerus memantau jantung dan tekanan darah. Ya. Operasi dimulai. Ya. Lim Siku, Halo semuanya, ini adalah dari rumah sakit kami. Ruang siaran langsung operasi. Saat ini sedang berlangsung operasi penyambungan kembali saraf tangan. Dokter bedah utamanya adalah Dr. Lin dari rumah sakit kami. Direktur Han, oksigen bertekanan. Baik, Saraf tangan putus. Jadi saraf tangan pasien putus, lalu ini, pada dasarnya sudah berakhir. Dokter ini terlihat sangat muda. Saya rasa kemampuan medis mereka tidak terlalu bagus. mungkin dia hanya seorang pria tampan yang mencari perhatian. Orang yang terluka juga seorang dokter. Semuanya, mohon doakan dia. Semoga operasinya berhasil. Orang yang terluka itu sebenarnya seorang dokter. Orang terluka itu ternyata dokter, lalu menghabiskan sisa hidupnya. Bukankah dia sudah tamat? Karir dokter ini sudah berakhir. Bagaimanapun hasil operasinya, itu hanya buang-buang tenaga. Semuanya, mohon tunggu dengan sabar. Saat ini, dokter bedah ini sangat terampil. Dia pernah berhasil menyelamatkan seorang wanita hamil dari emboli cairan ketuban. Meskipun dia menyelamatkannya, bagaimana dengan emboli cairan ketuban? Obstetri dan ginekologi dan neurologi sama sekali berbeda. Dokter ini, bisakah dia benar-benar melakukannya atau tidak, lalu bagaimana? Saya dengar, kepala ahli bedah ini, sepertinya dia dulunya hanya seorang pesuruh. Ini, seorang pesuruh latar belakangnya. Apa kau bercanda? Kau menyelamatkan seorang dokter, apakah kau begitu tidak bertanggung jawab? Kau tidak mengerti situasinya. Jangan bicara omong kosong. Dokter Cenyong, tangannya terluka karena sengketa medis. Kami tidak hanya menyelamatkan seseorang, tetapi juga menyelamatkan masa depan profesional Dr. Chen. Jika kau berani memutarbalikkan fakta lagi, aku akan menendang kalian semua keluar dari siaran langsung. Lingkungan medis saat ini, para dokter benar-benar menderita. Sengketa medis merugikan orang. Semoga operasinya berhasil. Semoga Dr. Chen sukses di masa depan. Aku percaya pada Dr. Lin, dan aku percaya tangan Cenyong pasti akan pulih sepenuhnya. Lin Feng, saya selalu percaya padamu. Dr. Lin, bagaimana kau merobek luka Cenyong terbuka? Dokter macam apa ini? Apakah dia di sini untuk membahayakan nyawa orang? Apakah dia mungkin menyimpan dendam terhadap dokter ini dan sengaja membalas dendam? Seorang pesuruh berani melakukan operasi. Rumah sakit ini benar-benar tidak punya hukum. Saya akan melaporkan Anda sekarang juga. Jangan ganggu Lin Feng. Jika Anda terus begini, keluar. Perawat Sun, kacamata. Lin Feng, jangan merasa tertekan. Saya percaya pada kemampuanmu. Direktur Han, Anda sebaiknya tidak mempercayainya. Cepat usir dia dan panggil wakil Dekan Xiao. Mungkin Chen Yong masih bisa diselamatkan. Saraf radial dalam.
Penyambungan selesai. Bagaimana mungkin? Tangan Cinyong terluka sangat parah. Saraf radial dalam. Bagaimana mungkin? Itu benar. Saraf radialis profunda sudah berhasil disambungkan kembali. Lin Feng, kau luar biasa. Jangan terganggu. Saraf apa? Operasi dokter ini? Saraf apa ini? Apakah berhasil? Ini hanya menyambungkan kembali saraf. Bisakah tangan ini digunakan? Itu masih harus dilihat. Bisa menyambungkan kembali saraf radial. Anak ini punya beberapa keahlian. Tapi saraf median dan saraf digital juga sangat penting. Saya tidak tahu apakah dia bisa berhasil. Lin Feng, Anda punya beberapa kemampuan. Namun, memulihkan tendon dan saraf yang tersisa juga bukan masalah kecil. Apa yang Anda butuhkan bantuan saya? Saya butuh Anda untuk tenang, berdiri di samping, dan ikuti instruksi saya. Anda, baiklah. Hari ini, saya akan melihat apakah Anda benar-benar bisa menyelamatkan Dr. Cheng. Ruang operasi. Wakil dekan, sudah 3 jam. Lin Feng ini tidak akan bisa melakukan trik apapun. Seorang asisten perawat, bagaimana dia bisa dibandingkan dengan Anda, wakil dekan? Disejajarkan. Saya bilang, gadis kecil. Lin Feng hanyalah seorang asisten perawat. Operasi ini, jika saya yang melakukannya, tangan saudaramu mungkin sebagian besar akan pulih. Jika Lin Feng yang melakukannya, tangan saudaramu akan lumpuh. Lin Feng ini, meskipun dia tidak bisa melumpuhkan tangannya, tapi dia membawa Han Qingya dan berbicara dengan sombong, merusak masa depannya sendiri, juga merupakan hasil yang lumayan. Nyawanya hilang. Tepat sekali. Dokter ini tidak punya bor berlian. Jadi dia seharusnya tidak mengambil pekerjaan porselen. Tangannya hanya terluka, tapi dia malah ingin mengambil nyawanya. Nyawa seseorang. Jangan sedih. Gugat rumah sakit untuk kompensasi. Tuntut kompensasi. Kami ingin kompensasi, kompensasi. Kami ingin kompensasi, kompensasi. Aku tidak mau kompensasi. Aku hanya ingin kakakku kembali. Jangan khawatir. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan rumah sakit kami. Tidak ada hubungan. Lin Feng hanyalah seorang pesuruh. Saya akan mengeluarkannya dari rumah sakit sekarang juga dan mengirimnya ke penjara. Mengirim siapa ke penjara? Kalian semua hati-hati. Mengapa Anda berjalan begitu cepat? Anda bahkan tidak menunggu kami. Saya hanya ingin berbicara dengan keluarga pasien terlebih dahulu. Han Qingya, Anda melindunginya. Cinyam, dia mungkin sudah mati, bukan? Kaulah yang sudah mati. Kau seorang dokter, tidakkah kau tahu bahwa pasien perlu bangun dari anestesi? Omong kosong apa yang kau ucapkan di sini? Aku harus memberitahu Dekan Han. Bangun dari anestesi. Mungkinkah operasinya berhasil? Tangan Cinyom dicincang seperti itu. Bagaimana mungkin bisa pulih? Tentu saja kau tidak bisa. Tapi Lin Feng bisa melakukannya. Sudah jelas di siaran langsung. Lin Feng baru saja menyelesaikan operasi, dan tangan Chen Yong bisa bergerak. Ini tidak mungkin. Bagaimana bisa bergerak? Ya Tuhan, itu benar. Jarumnya baru saja dicabut, dan tangannya bisa bergerak. Ini benar-benar keahlian dewa. Anda bahkan menyelamatkan seseorang dari emboli cairan ketuban, penyakit dengan tingkat kematian hampir 100%. Dan Anda benar-benar berhasil menyelamatkan mereka. Dr. Lin, istri saya akan melahirkan bulan depan. Tolong, Anda harus menjadi kepala ahli beda. Dr. Lin, aku juga memohon padamu. Dr. Lin, Dr. Lin, Dr. Lin, tolong. Dr. Lin. Baiklah, tenanglah, semuanya. Rumah sakit akan mengaturnya. Mari kita berbicara dengan keluarga pasien terlebih dahulu. Baiklah. Dr. Lin, kakakku. Operasi saudara Anda berjalan sangat baik. Jangan khawatir, dia pasti akan pulih sepenuhnya. Anda harus percaya pada Lin Feng. Dia pasti akan bisa menyelamatkan saudaramu. Tunggu sebentar, saya rasa ada masalah dengan operasi Lin Feng. Saya akan bicara setelah saya mengonfirmasinya. Wakil dekan, semua saraf di tangan Cinyom sekarang terhubung dengan normal. Operasi sesulit ini, Lin Feng benar-benar menyelesaikannya. Bagaimana ini mungkin? Kalian lihat itu, semuanya. Operasi Dr. Lin berhasil. Sangat bagus, bisa melakukan operasi serumit itu. Seperti yang diharapkan dari Dr. Lin. Saya tidak pernah menyangka, dia benar-benar berhasil. Tidak mungkin. Bagaimana Lin Feng bisa menyelesaikan operasi serumit itu? Mungkinkah dia adalah orangnya? Tidak mungkin. Dia hanya seorang asisten perawat. Wakil Dekan Xiao. Lin Feng sudah berhasil. Taruhan sebelumnya. Bisakah kita memenuhi janji sekarang? Operasinya berhasil. Tapi apakah itu akan memengaruhi karir dokter ini? Masih belum pasti. Direktur Han, Anda terlalu cepat mengambil kesimpulan, bukan?
Anda menarik kembali kata-kata Anda? Setelah dia pulih, dia benar-benar bisa terus menjadi dokter. Apa yang dikatakan asisten perawat tidak dihitung. Saya hanya menarik kesimpulan berdasarkan fakta. Wakil Dekan Show, apakah Anda akan mengingkari janji? Wakil Dekan Show, apakah Anda berencana untuk menyangkalnya sampai akhir? Begitukah? Saya bilang, saya bicara berdasarkan fakta. Dia hanya seorang asisten perawat kecil. Apakah dia pantas saya cari masalah dengannya? Selama ini, kemampuan Lin Feng sudah jelas bagi semua orang. Keterampilan medisnya jauh lebih dari sekadar seorang asisten perawat. Melakukan beberapa operasi sederhana secara kebetulan. Apakah Anda pikir itu menjadikannya dokter dewa? Anda, Tidak apa-apa. Bagaimana dengan pasiennya? Kami sudah menyelamatkan mereka. Itu yang paling penting. Wakil Dekan Shao, saya harap insiden serupa tidak terjadi lagi. Apa maksud Anda? Menurut Anda, apa maksud saya? Jangan biarkan itu terjadi lagi. Kalau tidak, Anda pasti akan menyesalinya. Apakah Anda mengancam saya? Hei, Dr. Lin. Saya baru saja menonton siaran langsung operasi Anda. Keahlian medis Anda benar-benar luar biasa. Dr. Lin, saya dengar seseorang telah menindas Anda. Meskipun saya tidak punya banyak kemampuan, jika ada yang berani menindas dermawan saya akan mempertaruhkan nyawa saya. Dan saya akan mendapatkan keadilan untuk Anda. Mengapa dia harus? Lin Feng hanya melakukan satu operasi, dan orang-orang melindunginya seperti ini. Hei nih, Anda yang bermarga Xiao. Pukulan terakhir Anda belum cukup ya? Baiklah. Bukankah itu hanya janji? Saya akan menepati janji saya. Mulai sekarang, saya tidak akan mengganggu Anda lagi. Tapi Anda, pastikan Anda tidak pernah jatuh ke tangan saya lagi. Hei Anda. Ayo pergi. Tuan Shu, terima kasih untuk kali ini. Dokter Han, tolong jangan katakan itu. Berkat kalian semua, keluarga kami aman dan sehat. Bagaimana keadaan anak itu? Semuanya baik-baik saja. Lin Feng, keluarga pasien ingin bertemu Anda. Dr. Lin, baik, jika Anda ada urusan, silakan lanjutkan kesibukan Anda. Saya akan pergi memeriksa anak itu. Anda duluan. Silakan lanjutkan pekerjaan Anda. Terima kasih, Dr. Lin. Terima kasih sudah menyelamatkan kakakku. Dia seorang dokter. Jika tangannya lumpuh, separuh sisa hidupnya akan berakhir. Bukan apa-apa. Hal-hal ini, semua yang seharusnya kami lakukan. Aku dengar dari orang lain. Jika bukan karena kau kali ini. Lin Feng, kau baik-baik saja. 10 tahun yang lalu. Ibu, saya pulang. Apakah ibu lapar? Saya akan memasak untuk ibu. Koki. Baiklah. Hei. Siapa kau? Kau siapa? Saya. Kau siapa? Saya Lin Feng. Apakah itu terdengar akrab? Lin Feng. Hei. Anakku juga bernama Lin Feng. Kebetulan sekali, nak. Ibu. Saya putra ibu. Saya Lin Feng. Nah. Anak laki-laki. Lin Feng adalah anakku. The film was translated and narrated by M Media. Ini. Makan lagi satu suap. Enak, ibu. Enak sekali. Makanan yang dibuat anakku sangat enak. Kalau enak, makan lebih banyak. Ini. Hei. Siapa kau? Mengapa kau ada di rumah kami? Ibu. Saya Lin Feng. Saya putra ibu.
Ayo pergi. Saya akan mengantar ibu kembali ke kamar untuk istirahat. Ibu. Dulu, ketika ibu menderita Alzheimer. Kemampuan medis, saya belum cukup mahir. Dan saya hanya bisa melihat tanpa daya. Saat kondisi ibu memburuk selangkah demi selangkah. Sekarang, situasi yang sama ada di hadapan saya. Saya tidak ingin melihat situasi yang sama terjadi pada orang lain lagi. Saya bisa mencoba. Benarkah? Terima kasih, Dr. Lin. Leon. Untuk apa ini? Cepat bangun. Leon. Saya perlu menjelaskan sesuatu kepada Anda terlebih dahulu. Penyakit ini. Saya tidak memiliki kepastian mutlak. Leon, ayah membuat masakan kesukaanmu. Pulanglah lebih awal. Kantor Lin Feng. Lin Feng. Kau tidak yakin bisa menyembuhkan Alzheimer kan? Kondisi ayah Leon saat ini hanyalah gejala awal Alzheimer. Ada kemungkinan untuk sembuh. Tapi itu hanya sebuah kesempatan. Jadi, aku tidak ingin Leon merasa putus asa setelah memiliki harapan. Hei! Begitu mampu. Anda berani mengobati penyakit apapun. Anda hanya tidak tahu batasan Anda sendiri. Mengenai kasus ayah Leon, saya sudah tahu segalanya. Saya menyarankan Anda untuk menghentikan pengobatan. Jika itu memengaruhi tingkat keberhasilan keseluruhan operasi dan merusak reputasi rumah sakit, saya tidak akan pernah membiarkan Anda lolos. Menyelamatkan nyawa adalah tugas kami sebagai dokter. Bagaimana kau bisa membandingkan tingkat keberhasilan operasi dengan reputasi kami? Lin Feng, saya sudah menyelidiki latar belakang Anda. Ibu Anda meninggal karena Alzheimer. Anda bahkan tidak bisa menyelamatkan ibu Anda sendiri. Jadi mengapa Anda mencoba bersikap tanggul di sini? Apel, tidak bicara lagi. Apakah saya menyentuh titik The film sensitif? was translated and Apa yang kau narrated lakukan? by M. Tutup Media. mulut busukmu. Anda berani mendorong saya. Dia sebenarnya, demi aku, memukul wakil dekan rumah sakit. Sekarang bagaimana? Anda, show. Apa yang Anda inginkan? Jika Anda tidak keluar, saya akan memukul Anda juga. Leon sebenarnya juga membantuku. Saya menunggu kabar kegagalan pengobatan Anda. Lin Feng. Jangan pedulikan apa yang dia katakan. Lin Feng. Kalau tidak, mari kita menyerah saja pada pengobatan ini. Apa yang kau katakan? Apa kau hanya akan melihat ayahmu meninggal? Tentu saja saya tidak mau. Saya jelas seorang dokter sendiri. Tapi saya hanya bisa melihat penyakit ayah saya, tanpa daya. Tapi saya benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa. Mari kita adakan konsultasi. Baiklah. Cucu kesayangannya. Karena kau, keluarga Zhou Liang bisa bersatu kembali. Karena tanganmu, Dr. Chen, bisa pulih sepenuhnya. Bukankah begitu? Tapi saat berhadapan dengan orang yang membesarkan saya, ibu saya, The film saya was tidak bisa melakukan translated apa-apa. and narrated Saya by hanya orang M. yang tidak Media. berguna. Orang yang sama sekali tidak berguna. Penyakit apa yang diderita ibumu? Penyakit Alzheimer. 10 tahun yang lalu. Rumah Lin Feng. Ibu. Ayo. Kita makan. Ibu. Mau kemana? Sudah waktunya pulang sekolah. Aku harus menjemput Xiao Fengku dan membawanya pulang. Ibu. Jangan tarik aku. Makan dulu. Ibu. Jangan tarik aku. Setelah makan, aku akan pergi bersamamu. Siapa kau? Aku bahkan tidak mengenalmu. Ibu. Saya Xiao Feng. Kau Xiao Feng.
Omong kosong. Xiaofengku baru berumur 4 tahun. Siapa kau? Xiaofeng. Ibu menjemputmu dari sekolah untuk pulang. Saya hanya bisa melihatnya tanpa daya, melupakan saya sedikit demi sedikit. Tetapi saya Lin Feng. Penyakit Alzheimer diakui di seluruh dunia sebagai tidak dapat disembuhkan. Ini bukan salahmu. King ya. Tetapi saya belajar kedokteran, justru untuk menyembuhkan ibu saya. Aku percaya ketika dia melihat tangan ini, menyembuhkan banyak penyakit orang. Dia pasti akan bangga padamu. Lin Feng. Meskipun kau tidak bisa menyembuhkan ibumu, kau menyelamatkan banyak ibu. Kau sangat cakap. Kau yang paling cakap. Halo, Dr. Lin, bisakah Anda kembali ke rumah sakit dulu? Saya ada urusan mendesak. The film was translated and narrated by M Media. Lisa. Hei, Leon. Lari lebih pelan. Hati-hati jangan sampai jatuh. Ayah. Ayah. Apakah ayah masih mengingatku? Siapa kamu? Jangan panggil aku ayah. Saya hanya punya satu anak laki-laki. Dia tidak setua kamu. Omong kosong. Xiaofengku baru berumur 4 tahun. Siapa kau? Begini situasinya. Ketika saya pulang hari ini, saya menemukan ayah saya, tiba-tiba tidak mengingat saya. Dan begitu dia melihat seorang anak, dia akan mengira mereka adalah saya. Penyakit Alzheimer. Lin Feng. Anda adalah dokter paling cakap yang pernah saya lihat. Saya mohon, tolong selamatkan ayah saya. Selama Anda bisa menyembuhkan ayah saya akan melakukan apapun yang Anda minta. Dr. Lin, kita bisa mulai. Pertama, mari kita perkenalkan secara singkat kondisi pasien. Nama pasien ini adalah Li Xiang, laki-laki, 73 tahun, pasien Alzheimer stadium awal. Gejala-gejalanya saat ini adalah penurunan memori dan kehilangan memori. Semuanya. Tujuan konsultasi ini adalah untuk mengobati penyakit Alzheimer. Leon, bisakah kamu ceritakan secara singkat tentang situasi keluargamu? Apel. Ini, The film was dan rencana translated pengobatan kita, and apa narrated hubungannya? by M Media. Tentu saja ada. Halo semuanya. Nama saya Leon. Seorang anak yang lahir di pegunungan. Saya tumbuh besar di pegunungan sejak kecil. Ketika saya berusia 6 tahun, ibu saya meninggal dunia karena sakit, meninggalkan saya dan adik perempuan saya. Hanya ayah kami yang tersisa. Membesarkan kami berdua sendirian. Ayah saya bekerja keras sepanjang hidupnya. Harapan terbesarnya adalah agar saya dan adik saya bisa meninggalkan pegunungan. Setelah lulus, saya masuk rumah sakit dan menjadi dokter seperti yang saya inginkan. Awalnya, sudah waktunya bagi dia untuk menikmati hidup. Tapi saya tidak menyangka. Saya punya ide yang agak tidak dewasa. Selama ada secercah harapan, saya bersedia mencobanya. Lin Feng, kau punya rencana secepat ini. Metode macam apa?
Kita perlu mengadakan sandiwara. Sebuah sandiwara. Ya. Aku butuh kamu membantuku menemukan 2 orang. Salah satunya adalah seorang anak laki-laki sekitar 10 tahun. Dan yang lainnya adalah seorang remaja sekitar 18 tahun. Baiklah. Mungkin itu benar-benar bisa berhasil. Nah, ingat baik-baik apa yang akan kukatakan. Oke, Baiklah. mulai sekarang. Namamu adalah Leon. Kamu adalah anak yang berasal dari pegunungan. Ingat itu. Ya. Mulai sekarang. Namamu juga Leon. Kamu adalah seorang mahasiswa yang baru saja masuk Universitas Kedokteran. Nilaimu sangat bagus. The Baik, film was translated sudah jelas. and narrated Sudah by jelas. M Media. Baiklah, Saya tidak salah lihat kan? Dr. Lin ingin mengobati penyakit Alzheimer. Saya pikir dia sedang bermimpi. Ini Dr. Lin Feng. Dia sangat terampil. Jangan bicara omong kosong jika Anda tidak mengerti. Siapa sebenarnya yang tidak mengerti? Tapi penyakit Alzheimer adalah penyakit otak degeneratif yang tidak dapat disembuhkan. Ini adalah penyakit otak degeneratif yang tidak dapat disembuhkan yang pada dasarnya tidak dapat diobati. Itu benar. Saya juga mendengar. Bahkan tabib dewa legendaris pun tidak bisa menyembuhkannya. Kurasa Dr. Lin akan gagal kali ini. Semuanya, berhentilah berdebat. Karena Dr. Lin telah mengusulkan rencana perawatan. Pasti ada kesempatan. Lin Feng. Metode apa yang Anda miliki, tepatnya? Tepat sekali. Apa sebenarnya yang ingin kau lakukan? pembentukan ulang ingatan. Apakah kamu sudah mengingat dengan jelas semua yang kukatakan? Ya. Pergi. Percayalah pada Lin Feng. Dia pasti akan berhasil. Apa dia gila pembentukan ulang memori? Kedengarannya sangat menakutkan. Kurasa itu mungkin benar-benar berhasil. Ayan, aku pulang sekolah. Nah, kamu sudah kembali. Apa kamu lapar? Ayah, aku tidak lapar. Biar ku beritahu kabar baik. Aku mendapat nilai 100 sempurna lagi di ujian ini. Aku bahkan menggunakan uang sakuku dan ku tabung untuk membelikanmu sepasang sepatu baru. Hei, ayah punya sepatu untuk dipakai. Apa aku masih perlu kamu membelikannya untukku? Mulai sekarang, habiskan uangmu untuk dirimu sendiri. Hei, ketika aku kecil, ayahku juga sangat baik padaku. Tapi aku memberontak. Benar sekali, dulu aku terlalu suka bermain. Setiap hari aku memikirkan bagaimana cara melawan ayahku. Nah, kamu mau kemana? Aku akan belajar dengan giat. Aku ingin masuk universitas. Masuk universitas. 10 tahun yang lalu. Ayah, lulus dari universitas dan menghasilkan uang. Aku akan membiarkan ayah menikmati hidup yang baik. Baiklah, ayahmu ini akan menunggu untuk menikmati hidup. Dulu waktu sekolah, aku tidak belajar sama sekali, dan aku selalu melawan ayahku. Sekarang kupikir-pikir, itu benar-benar buruk. Dulu waktu kuliah, aku sibuk berkencan setiap hari. Aku tidak pernah memikirkan bagaimana keadaan ayahku. Ayah, aku pergi ke sekolah untuk mencari pekerjaan. Tunggu aku kembali dan menafkahimu. Baiklah, kerja. Kerja itu bagus. Setelah masuk universitas, kamu bisa mendapatkan pekerjaan yang bagus. Baiklah. Leon. Ayah. Ayah. Saya sudah dapat pekerjaan. Sekarang, saya dokter yang merawat dan menyelamatkan nyawa anakku. Sudah punya pekerjaan. Ayah. Ayah. Bukankah ayah selalu bilang bahwa kita harus meninggalkan pegunungan? Saya berhasil melakukannya. Ayahku meninggal lebih dari 10 tahun yang lalu. Sekarang, aku bahkan tidak punya kesempatan untuk memanggilnya lagi. Aku ingin merawat ayam, tapi dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Hargai orang-orang di hadapanmu. Nah.
Apa itu kamu? Ayah. Ayah mengingatku. Ini aku. Ayah, ibu di mana? Lihat, aku dapat nilai 100. Ayah, saya diterima. Saya diterima di Universitas Kedokteran. Saya diterima. Ayah, lihat apa yang saya terima. Sebuah spanduk sutra yang diberikan oleh pasien kepada saya. Rumah sakit rakyat pertama, Leon. Ayah. Ayah. Nah, kamu sudah tumbuh besar sekarang. Kamu bahkan punya rambut putih. Kamu pasti mengalami masa sulit beberapa tahun terakhir ini. Ayah, ini tidak sulit. Ayah, nah. Anakku. Ayah Dr. Lee, dia benar-benar ingat. Bagaimana mungkin? Pasien ini, sindrom Alzheimer. Ternyata sembuh. Dr. Lin sangat luar biasa. Kurasa Dr. Lin, bahkan lebih luar biasa dari Dr. Lin sang tabib dewa, keahlian medisnya pasti sudah melampaui seorang tabib dewa. Hari ini, kita menyaksikan sebuah keajaiban. Seorang pasien Alzheimer mendapatkan kembali ingatannya sendiri. Lin Feng, bagus sekali. Rencanamu berhasil. Kenapa kau datang ke atap sendirian? Apa kau takut orang lain memujimu? Tidak apa. Aku mencari udara segar. Apa kau memikirkan bibi lagi? Kamu bilang, jika ibuku berada di tahap awal penyakitnya, dan aku memiliki keterampilan medis saat ini, akhir ceritanya, apakah akan berbeda? Hidup setiap orang memiliki penyesalan. Kita semua harus membawa penyesalan kita. Dan terus maju. King Ya, terima kasih. Dr. Lin. Dr. Film Lin, was translated and mengapa kalian semua di narrated sini? by M. Semua Media. orang mencarimu. Terlalu pengap di dalam. Keluar untuk mencari udara segar. Ya, untuk udara segar. Wajahmu sangat merah. Anda benar-benar butuh udara segar. Ada apa? Saya mencarinya. Lin Feng. Terima kasih. Leon. Sama-sama. Ini adalah tugasku. Ini berbeda. Dulu, saya selalu menargetkan Anda di mana-mana. Dan berkali-kali, saya menyangkal kemampuan profesional Anda. Terima kasih telah menyelamatkan ayah saya. Kalau begitu seharusnya aku yang berterima kasih padamu. Kamu membantuku memenuhi sebuah keinginan. Bagaimanapun juga, Anda membantu saya menyelamatkan ayah saya. Mengingat Anda membantu saya. King Ya. Saya tidak akan berdebat dengan Anda lagi. Kamu tidak bisa menang melawanku, bagaimanapun juga. Nama Lin itu. Jadi Anda bisa bercanda. Saya kira Anda tidak bisa tersenyum. Aku bukan milik siapapun. Bicara apa ini tentang mengalah? Lin Feng. Adik perempuan. Kali ini saya serahkan padamu. Aku tahu. Baiklah. Jangan bicarakan ini lagi. Dr. Dewa Lin, untuk berterima kasih karena telah menyelamatkan ayah saya akan mentraktir Anda makan besar. Tapi kau masih belum mengatakan. Apa maksudmu? Jawab cepat. Itu tidak berarti apa-apa. Dia cemburu. Jangan ikut campur urusan pria. Dr. Lin. Tolong selamatkan adikku. Siki. Apa kamu melukai dirimu saat jatuh? Kakak. Aku baik-baik saja. Kenapa kamu lari keluar sendirian? Bukankah sudah kubilang untuk tetap di kamarmu? Aku khawatir tentangmu. Aku takut seseorang akan menyakitimu lagi, kakak. Ini semua salahku. Bukan hanya aku tidak menyembuhkan penyakitmu, tapi aku juga membuatmu khawatir padaku sebab kami mengambil nyawa Anda. Itu semua salah paham. Semua salah paham. Xiao Tian, kamu benar-benar tidak tahu malu. Kami semua sudah melihat apa yang kamu lakukan. Wakil Dekan Show. Sudah sampai seperti ini. Dan kau masih memutarbalikkan kebenaran. Hei, aku bilang. Omong kosong apa yang kau bicarakan. Kau tidak bisa hanya karena kau biasanya punya masalah denganku. Menuduhku sekarang.
Dr. Lin. Menurut Anda, bagaimana kita harus menangani ini? Usir dia dari rumah sakit. Daftar hitam dia dari industri. Dimengerti. Zhao Tian. Apakah Anda punya hal lain untuk dikatakan? Bukan, mereka benar-benar memfitnahku. Mereka memfitnahku. Shou Tian. Berapa lama lagi kau akan terus berdebat? Han San Quan. Aku bilang, bagaimana kau bisa bangun? Bukankah dia sudah meracuni kamu? Untungnya, pemeriksaan perawat sangat teliti. Menemukan obat itu tidak normal. Begitulah aku lolos dari bencana. Kau membiusku, menyebabkan aku pingsan. Dan bahkan berkomplot melawan Lin Feng. Mulai sekarang, kau dipegang. Zhao Tian, etika medis merusak. Penuh kebohongan. Dan kau bahkan mencoba mencelakai Dr. Lin. Terlebih lagi, yang akan kau hadapi adalah tuntutan terhadapmu dari pengadilan. Kuharap kau tahu apa yang terbaik untuk dirimu sendiri. Maaf telah mengejutkanmu, Dr. Lin. Terima kasih. Dr. Lin. Lalu adikku. Jangan khawatir. Kalau tidak, kalian berdua sebaiknya kembali dulu. Operasinya akan segera dimulai. Baiklah. Baiklah. Kamu baik-baik saja. Kamu sudah tahu Xiao Tian akan datang membuat masalah. Jadi kamu menelepon Tuan Tua Song sebelumnya. Dan Ketua Zhu. Benar. Jika Xiao Tian terus tinggal di rumah sakit, itu akan memengaruhi posisimu sebagai dekan. Kamu melakukannya untuk membantuku menghilangkan kanker rumah sakit. Jadi, Baiklah. Operasinya akan segera dimulai. Ayo pergi. dia sebenarnya, demi aku, bersedia menggunakan kekuatan eksternal. Baiklah. Gunting kornea. Bukankah itu Dr. Lin? Operasi apa yang dia lakukan? Sepertinya, osteoodontokeratoprostesis. The film was Astaga, aku translated dengar and hanya ada beberapa narrated orang di by seluruh M. dunia Media. yang bisa melakukan operasi ini. Selain itu, operasi ini membutuhkan kolaborasi multidisipliner. Di dunia ini, yang mampu menyelesaikan operasi ini seorang diri, hanya dokter dewa. Forceps. Amankan rahang bawah pasien. Aku akan mulai mencabut saraf gigi. Siapkan komposit osteoodontokeratoprostesis. Ini adalah operasi osteoodontokeratoprostesis, langkah tersulit. Ini pasti pertunjukan. Ini tidak mungkin berhasil. Memulai transplantasi. Berhasil. Berhasil hanya dokter dewa yang bisa menyelesaikan operasi ini. Dr. Lin memang dokter dewa. Dokter dewa. Dokter dewa, mohon terima hormat saya. Ini belum benar-benar berhasil. Bukan tidak mungkin Lin Feng sedang berakting. Hanya ada sekitar selusin orang di seluruh dunia yang bisa menyelesaikan operasi ini secara kolaboratif. Satu-satunya yang bisa menyelesaikan operasi ini secara mandiri adalah dokter dewa. Lin Feng sebenarnya adalah dokter dewa. Begitu cukup untuk dioperasi oleh Dr. Dewa Lin. Sungguh merupakan berkah dari surga baginya. Jadi dokter dewa yang legendaris itu sebenarnya adalah Dr. Lin. Lihat, Lihat. Terima kasih. Terima kasih, Dokter Dewa. Siapkan untuk pembalutan. Setelah pembalutan selesai, kirim pasien kembali ke bangsal pemantauan. Sudah dikonfirmasi, dia benar-benar Dokter Dewa. Tidak heran Dokter Lee bisa menyelamatkannya, emboli cairan ketuban, dan menyembuhkan Alzheimer. Hanya Dokter Dewa yang bisa mencapai level ini kan? Memang, Lin Feng benar-benar dokter dewa.
Bagaimana perasaanmu, adik kecil? Kakak, aku bisa melihat. Benar sekali. Kau bisa lihat. Bagus sekali, Dr. Dewalin. Kau menyembunyikannya dengan baik. Aku adalah orang terakhir yang tahu. Kamu tidak pernah bertanya padaku. Aku tidak pernah menyangka Dr. Dewa ada di samping kita. Sepertinya aku peci. Bisa bertemu Dr. Dewalin. Ini adalah keberuntungan besar kita. Lin Fang, aku tahu sejak awal kau tidak sederhana. Jadi kau Dokter Dewa. Aku harap kita bisa sering bekerja sama di masa depan. Kalau begitu aku menantikan bimbinganmu. Dr. Han. Kakak, mendekatlah sedikit. Dokter Lin, tersenyumlah.